Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar IPAS bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya, halaman 2 sampai dengan halaman 8. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan esensial yang harus kita jawab. Mari kita jawab bersama-sama ya. 1. Bagaimana cahaya merambat? Cahaya merambat lurus. 2. Mengapa ada bayangan? Apa yang memengaruhi bentuk bayangan? Jawabannya adalah karena tubuh manusia tidak tembus cahaya, sehingga terjadi bayangan. Bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal, bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. 3. Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. 4. Bagaimana pelangi terbentuk? Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, berikut ini adalah contoh peristiwa cahaya merambat lurus. 2. Cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, berikut ini adalah contoh peristiwa cahaya bisa dipantulkan. 3. Cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, ini adalah jenis benda berdasarkan sifat terhadap cahaya. Pada benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Pada benda buram, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Kemudian pada benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. 4. Cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan.
Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Nah, ini adalah gambar contoh peristiwa pembiasan cahaya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Nah, ini adalah gambar bahwa cahaya putih dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi. Pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri dengan bantuan kaca dan air. Kemudian yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda? Nah, sekarang mari kita lakukan bersama menebak sifat cahaya. Mari kita saling melakukan dan mengamati percobaan mengenai sifat-sifat cahaya dari kelompok lain. 1. Siapkan alat, bahan, serta langkah percobaan dengan rapi untuk dicoba oleh teman kalian. 2. Saat kalian melakukan percobaan yang disiapkan oleh teman kalian, tuliskan hasil percobaan tersebut di buku tugas. Kemudian tebaklah sifat cahaya yang sedang dibuktikan oleh teman kalian. Kalian bisa ya? Kalian kan anak-anak yang hebat. Nah, sekarang mari kita refleksikan. Kita jawab beberapa pertanyaan ya. 1. Bagaimana perasaan kalian setelah mencoba menjadi ilmuwan? Bagaimana? Apakah kalian merasa senang? 2. Bagaimana perasaan kalian ketika teman kalian berhasil menebak sifat cahaya dari percobaan yang kalian siapkan? Apakah kalian juga merasa senang? 3. Apa kesulitan yang kalian hadapi saat melakukan kegiatan ini? Bagaimana kalian mengatasinya? Nah, ini misalkan kami kesulitan menyiapkan peralatan percobaan. Cara mengatasinya adalah meminta bantuan kepada orang yang lebih tua. 4. Apakah kalian puas terhadap hasilnya? Adakah yang ingin kalian perbaiki dari pekerjaan kelompok kalian? Misalkan saja kami puas terhadap hasilnya. 5. Bagaimana cahaya merambat? Ya, cahaya merambat lurus. Tadi kita sudah jawab ya. 6. Mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian dapat berubah-ubah? Karena tubuh manusia tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan. Bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. 7. Mengapa kalian bisa melihat bayangan di cermin? Karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. 8. Bagaimana pelangi terbentuk? Cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. 9. Apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Nah, ini jawaban juga bisa bervariasi ya. Misalkan sifat yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. 10. Bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Cahaya memantul dari objek ke mata kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Tanpa cahaya maka mata kita tidak bisa melihat.
Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.